Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kawasan di kota ini untuk mengevaluasi pengelolaan fasilitas publik termasuk marka jalan dan sistem perparkiran. Dalam sidaknya, Andi Harun menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola perparkiran di Samarinda. Ia menemukan sejumlah kejanggalan saat mewawancarai juru parkir atau jukir dan seorang pengawas jukir di lapangan. Wali kota juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam setoran ke Dishub. Berdasarkan pengakuan jukir, rata-rata mereka memperoleh penghasilan mingguan antara Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Namun, setoran yang dilaporkan ke Dishub secara manual hanya sebesar Rp70.000 per minggu. Andi Harun juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum Dishub dalam penyimpangan ini. Ia menekankan bahwa regulasi perparkiran mulai dari peraturan presiden hingga peraturan wali kota sudah lengkap dan mewajibkan transaksi berbasis digital. Ternyata apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, masukan masyarakat bukan isapan jempol. Ternyata terbukti di lapangan. Kami menyidak langsung, kami mewawancarai, menginterview jukir. Jadi teman-teman sudah lihat, bisa mendeskripsikan satu orang petugas yang menurut istilah mereka tadi adalah pengawas jukir, itu dengan leluasa membagi shift-shift, menunjuk orang untuk menjadi jukir. Padahal pengawas itu tidak diberi wewenang oleh peraturan untuk menunjuk orang melakukan kegiatan pungutan parkir. 800 sampai sejuta. Kamu setor 70.000. Ini kalian dengar sendiri ya. Jadi dia dapat 800 sampai sejuta, hanya setor 70.000, itu pun sekali seminggu. Ini betapa bobroknya ini Dishub mengatur sistem perparkiran ini. Tapi gini. Gimana nggak bocor? Tapi gini Pak. Kamu terima setoran minggu ini berapa? Baru 50. Kamu bilang tadi 70? Di kota kurang 20, besok kan 70. Kalau memang 70 baru 50. Nah, tapi memang 70 kita mingguan. Nah, per minggu 70. Tugu pesut Mahakam yang baru saja selesai dibangun di kawasan Simpang 4 Mall Lembuswana, Samarinda menarik perhatian publik. Dibangun dengan anggaran 1,1 miliar rupiah, tugu yang mengusung desain siluet abstrak ini menggambarkan pesut Mahakam, mamalia air tawar khas Sungai Mahakam. Tanggapi beragam reaksi masyarakat, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa desain tugu merupakan karya seni yang bersifat subjektif dan tergantung pandangan masing-masing individu. Ia mengakui adanya kritik, namun menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika yang wajar. Andi Harun juga menegaskan bahwa pembangunan tugu adalah bagian dari program penataan kota yang lebih besar, termasuk revitalisasi sejumlah fasilitas lainnya seperti teras Samarinda dan perbaikan trotoar. Mengenai lokasi tugu, Andi memastikan bahwa penempatannya telah diperhitungkan dengan matang dalam aspek tata kota. Itu ilustrasi, kemungkinan itu ilustrasi pesut. Ya, kalau karya seni itu memang tergantung dari kita memandangnya, dan kita bisa memaklumi kalau itu jadi perbincangan di publik. Nggak apa-apa sambil berjalan aja. Nanti mungkin dinas teknisnya bisa menjelaskan.
Tapi di balik itu semua, keinginan menata kota Samarinda itu dari berbagai aspek, termasuk aspek taman, aspek aksesoris ya. Bahwa di antara 10 program, kemudian ada satu yang menjadi pro kontra atau mungkin kurang, katakanlah kurang di mata publik, ya udah kita terima. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan evaluasi. Kalau pada akhirnya memang mayoritas publik mengatakan itu, kan begini ya, kalau karya seni itu tidak sama dengan kita misalnya bangun bangunan fisik yang tidak ada ilustrasi seninya. Nah, sehingga saya juga mengikuti perkembangan netizen. Nggak apa-apa, kami maknai sebagai sebuah masukan yang berharga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin di antara 5 atau 6 program yang pemerintah telah kerjakan, kemudian ada satu yang dipandang kurang oleh netizen atau publik, ya masih dalam batas wajar, kita maklumi. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran pemerintah kota meninjau langsung perkembangan renovasi Masjid Raya Darussalam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan renovasi masjid kebanggaan masyarakat Samarinda tersebut berjalan sesuai rencana. Dalam kunjungannya, Andi Harun menyampaikan bahwa renovasi Masjid Raya Darussalam dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Wali Kota Andi Harun mengungkapkan bahwa masjid ini telah lama tidak mendapatkan perbaikan secara menyeluruh, sehingga atas aspirasi dari pengurus masjid dan masyarakat, pemerintah berinisiatif memulai renovasi secara bertahap, mencakup area indoor maupun outdoor. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang merasa terbantu dengan perhatian pemerintah terhadap fasilitas ibadah. Renovasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga masyarakat dapat segera menikmati kenyamanan beribadah di masjid yang lebih baik. Darussalam atau Masjid Raya, ya kami mengambil inisiatif setelah menerima beberapa masukan dari masyarakat dan usulan dari pengurus masjid, yayasan. Masjid ini selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun tidak mengalami renovasi, sehingga kita melakukan renovasi secara bertahap. Tahap pertama ini masuk utamanya di daerah fasad luar dan sebahagian kecil, sebahagian di daerah interior. Nah, ini masih memerlukan lanjutan, terutama di daerah interior, di sekitar Kuba, kemudian di arena imam dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk di daerah landscape masjid. Nah, setelah ini salah satu yang menjadi kami akan bicarakan dalam rapat ini, yang harusnya tadi sudah pada bubaran, saya memanggil beberapa pejabat utama untuk datang ke Balai Kota untuk membicarakan ini. Nah, saya kira mudah-mudahan walaupun secara bertahap, karena memang kemampuan APBD kita memang terpaksa menempuh cara per segmen, bertahap. Seperti biasa, masyarakat sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Oke, langsung saja kita bacain dari @queenlatifa5. Karya seni
Lebih tepatnya begitu guys. Desain itu mahal, apalagi pelaksanaannya. Kemudian ada juga komentar dari warga Kota Samarinda, yakni dari @Danis Nugraha. Seandainya itu dipasang di luar negeri, mungkin akan dianggap seni yang bagus. Tapi kalau ini dipasang di dalam negeri, orang hanya mikir kebutuhan sandang, pangan. Nggak usah aneh-aneh. Intinya, Pemkot cuma ingin buat tampilan Kota Samarinda lebih baik. Terlepas dari Tugu dengan nominal yang fantastis, tapi tampilannya sekarang sudah jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Hashtag ini pendapat saya ya. Betul sekali masyarakat Saber. Pemkot ingin menata kota kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan cantik. Apalagi kalau tubuhnya dilihat di malam hari. Ada lampu-lampu yang menghiasi. Cantik loh. Hayo, kalian sudah lihat belum? Selanjutnya komentar dari @aldihamzah08 yang merespon soal sidak parkir wali kota kita. Mantap Pak, Alhamdulillah nggak sia-sia saya pilih Bapak 2 periode. Oke, lanjut di komentar yang terakhir dari @segera_2020. Nyata kerjanya, sehat selalu Pak Andi. Dan komentar dari @lutfi_benumar. Gawal saya dengan sidak nih, sigap. Nah, masyarakat Saber, semoga dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut, kota kita semakin baik dan semakin tumbuh berkembang. Amin. Nah, itu tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Pergi ke pasar pagi membeli dasi, tidak lupa mampir cari peci. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.